Biasanya gini, Ustaz. saya akan bercerita bagi saudara-saudara kita yang lain. Kalau momennya seseorang itu, kalau momennya tiba lihat, kemudian ada datang nyekek, kemudian lihat, datang kemudian nindihin di badannya, itu biasanya di tubuhnya beliau itu ada ilmu di dalam, ada ilmu itu jin maksudnya. Jadi ada jin di dalam, jadi dia bisa interaksi kayak ibu pasti di dalamnya ada jin, karena kalau nggak ada jin dia nggak akan datang. Mana teman saya nggak ada. Dia datang itu ngapain? Nggak tahu juga, belum tanya saya. Besok tanyain aja WhatsApp. Besok tak suruh daftar di MNC Siraman Kalbu. Oh jangan ya. Kalau mau nanti Mas Irfan yang nyangkut namanya. Terima kasih. Ya, gitu. Udah tidurnya jarang, tidur di tindih lagi. Jadi datang itu mau nemuin temennya. Sebenarnya bisa aja. Sebenarnya di dalam tubuhnya ibu itu yang menurut yang datang itu lawannya. Menurut yang datang itu lawannya kali umpamanya yang ini nih aku nggak ngerti ya, genderuwo kayak apa kayak. Nah lawannya di sini itu bisa aja ini genderuwo juga, tapi kali dulu dia itu macarin pacarnya, jadi marah dia. Apapun. Tadi dulu saya genderuwo tuh ada beneran. Ya nggak tahu. Gak usah ngomong. Kan misal saya. Emang genderuwo tuh kayak gimana? Ya gitu, kata orang kayak apa, Bu? Nggak tahu saya. Ya kalau saya amit-amit jangan sampai nonton genderuwo. Kata orang nih. Kata orang itu tinggi, gede, bulunya tebel-tebel. Itu beneran atau enggak sih? Saya juga bingung itu yang dilihat itu genderuwo apa gorila? Itu katanya gitu. rambutnya panjang katanya. Rambut itu ini, Bu. Rambut. Emang genderuwo yang ibu kenal seperti apa? Ya kan di sinetron gitu sekalian. Sinetron. Bukannya lihat lagi. itu. Jadi kalau di sinetron kayak gimana? Iya, Budet besar. ininya nih gede-gede besar, ininya di hijau-hijauan. Saya mah suka nonton. Itu tuh namanya genderuwo. Genderuwo keguyur cat hijau itu namanya. Iya. Kalau di sinetron, di film tuh kan digambarkannya seperti itu. Nah, di kehidupan yang tidak bisa kita lihat, mungkin Ustaz bisa lihat itu, apakah seperti itu juga? Gimana? Udah panjang-panjang ngomong. Kalau kita kan lihatnya tuh betul kata ibu ya, Bu ya. Enggak, sekarang kalau Kak Irfan mau lihat tak munculin, mau enggak? Hah? Mau. Tapi maksudnya yang digambarkan di sinetron, di film itu apakah benar seperti itu di kehidupannya yang bisa Ustadz lihat, yang tidak kita lihat? Oh ya, sebenarnya saya juga nggak lihat-lihat amat. Saya kan juga takut, Mas. Jadi kalau lihat tuh gini tuh loh. Jadi kenapa saya ngelihatnya gini? Biar dia nggak ngelihat saya. Kalau saya ngelihat gitu loh, Mas. Tempat kumpet kayak. Iya. Tapi makhluk-makhluk itu ada? Ada, insya Allah ada. Oh. Genderuwo itu kan jin, tuyul jin, kuntilanak jin, pocong jin, apalagi ya siluman yang ada taringnya itu jin, kemudian Nyi Blorong itu jin, Ratu Kidul itu juga jin. Memang dia diciptakan oleh Allah Ta'ala itu sebagai jin. Jadi bukan Ratu Kidul itu menurut cerita putri yang bunuh diri, enggak, salah itu cerita itu. Itu memang Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul, siapa itu Dewi Lanjar, kemudian mana itu, di mana sana itu jin, termasuk yang Gatot Kaca, Petro dan sebagainya itu jin. Jadi apa itu yang kepalanya 10 itu apa namanya? Dosomuko itu jin. Jadi nggak ada dulu. Jadi dunia yang dipakai cerita itu sebenarnya dunia jin. Insya Allah. Jadi kalau memang itu dipakai seseorang yang menyukai maunya Gatot Kaca, ya nanti ada jin Gatot Kaca masuk ke tubuhnya dia. Kemarin pernah ada bapak-bapak sini yang Kresno. Kresno. Sama, karena dia suka Kresno ya masuklah jin Kresno gitu. Iya. Oke, apa yang terjadi dengan Bu Iis ini? Kalau ibu ini kan mau dikeluarin juga ya, Bu ya? Iya, kalau ada. Masih panas? Enggak tuh. Enggak ya? Udah. Masih pusing? Enggak. Udah kalau gitu mah. Alhamdulillah. Kenapa tiba-tiba hilang? Ya karena deketnya ada Kak Irfan. Jadi kayaknya yang panas tadi itu sebenarnya dia itu nyerang ibu. Tapi lihat Kak Irfan wangi baunya. Dia mikir ini kayaknya bau surga, saya masih takut, saya ingin di neraka gitu. Jangan gitu. Amin dong gitu. Amin. Ayat gitu. Jadi jinnya kabur. Ibu mau dibantu dikeluarin? Ya, insya Allah apanya mau. yang dikeluarin?
Pokoknya hal-hal yang Kok tidak pakai sesuai pokoknya itu loh, siap Bu kalau pokoknya. Kan kayak atasan saya jadinya. Ibu, apa yang mau dikeluarin? Ilmu serius nih. Terus Ibu kan bingung nih. Serius. Jadi gini ceritanya, di dalam tubuh ibu itu ada ilmu, jin, ilmu itu kayak orang kebal, itu ilmu maksudnya, paham ya? Orang bisa melet orang, ilmu itu ilmu pelet. Orang bisa neluh orang, ilmu itu ilmu teluh, ya. Orang belajar kedokteran, ilmu kedokteran, tapi itu pelajaran kalau itu nyata, beda, nyata itu, ilmu kimia. ya ilmu kimia, ilmu matematika itu nyata maksudnya. Ini yang nggak nyata-nyata. Nah, insya Allah di dalam tubuh ibu itu ada ilmu dari orang tua sebelum ibu, paham ya? Ya. Nah, salah satu hal, kalau memang itu mau dikeluarin, insya Allah kami bantu. Tapi saya juga mohon, kalau ibu mulai saat ini, coba kalau baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala. Karena bisa aja kalau baca tertentu di dalamnya tubuh kita itu nggak taunya dari bacaannya, niatnya bukan lillahi ta'ala, malah banyak jin yang masuk. Kalau jin yang masuk, nah ini makhluk ini datengin nyekek, sebenarnya dia nyekek gitu aja dia. Karena memang dia nggak suka seperti itu gitu. Jadi jinnya beda sebenarnya, antara jin yang datang dengan jin yang dalam tubuh ibu itu beda. Dia nggak suka nyekek, walaupun nanti dilepas kapan besok datang lagi nyekek gitu. Paham ya? Paham. Jadi nanti kalau baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala, itu insya Allah sudah benar. Jadi kalau niatnya satu lillahi ta'ala, itu insya Allah akan mendapatkan pahala. Tapi kalau niatnya untuk duniawi itu untuk baca ayat ini untuk duniawi itu ya harta, rukun keluarga itu duniawi. Nah, itu, tadi ayat kursi untuk mengusir? Ya, ayat kursi itu kan coba dilihat artinya, itu kan memang nggak ada untuk mengusir jin sebenarnya. Jadi itu harus difahami bahwa itu kebesaran Allah sebenarnya ayat kursi itu. Jadi intinya adalah kalau memang masih mau menggunakan ayat kursi untuk mengusir jin, jujur saya pernah melihat kalau seseorang itu nggak usah baca ayat kursi, seseorang membaca ayat Quran yang niatnya bukan lillahi ta'ala, itu kelihatan jin itu masuk ke tubuhnya. Jadi itu yang menyebabkan manusia kita di Indonesia yang muslim itu banyak sekali, jika dia baca ini kok masuk. Akhirnya saya tanya, kenapa kamu baca apa? Baca ini untuk apa? Saya punya hajat ini. Oh, jadi kalau punya hajat dunia itu akan masuk. Nah, ini ibu kalau memang mau saya lepasin, mau. Insya Allah mau. Termasuk yang tadi sesek nggak tadi? Tadi sesek. Sekarang Longgar. Bener Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, benar ya? Oke. Ibu, saya bantu ngeluarin, mau? Mau. Semua ya, Ya. dari ilmu turunan, termasuk ilmu-ilmu yang ibu baca Quran yang niatnya bukan lillahi ta'ala, saya keluarin ikhlas. Ikhlas, insya Nanti Allah ikhlas. ibu mulai besok baca Quran, udah baca Quran dari Fatihah sampai Nas. Ya. Hatam, ulang lagi gitu aja ya. Jangan di waktu-waktu Jangan tertentu. milih-milih ayat Malam. ini, saya suka, ini suka. Jangan ya. Ya. Oke? Siap? Siap. Oke. Ibu-ibu, pemirsa di rumah, boleh mengaminkan doa kita, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Ta'ala. Amin. Ibu namanya siapa? Iis. Iis Santini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Ibu Iis Santini, di mana beliau sering sekali didatengin oleh makhlukmu yaitu jin yang sering mencekik Ibu Iis. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika di dalam tubuh Iis banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Iis yang diturunkan kepada Ibu Iis baik dengan sengaja maupun yang tidak sengaja. Ya Allah, aku memohon kepadamu jika ilmu-ilmu dari orang tua terdahulu tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, jika ilmu-ilmu di dalam tubuh Ibu Iis adalah musyrik, ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa musyrik orang tua Ibu Iis. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Ibu Iis. Ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Ibu Iis. Ya Allah, jika mereka memasukkan ilmu musyrik dalam tubuh Ibu Iis, ya Allah, amin. Aku memohon kepadamu, ya Allah, jika Ibu Iis banyak sekali dalam membaca Quran niatnya bukan lillahi ta'ala, ya Allah,
tetapi hanya untuk duniawi. Ya Allah, jika dalam membaca Quran niat yang tidak lillahi ta'ala tersebut, banyak sekali jin yang masuk ke dalam tubuh Ibu Iis, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan Ibu Iis. Jika Ibu Iis membaca Quran niatnya bukan lillahi ta'ala, ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan Ibu Iis ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar semua makhluk jin yang ada dalam tubuh Ibu Iis, baik dari ilmu orang tua Ibu Iis dan juga dari bacaan Quran yang bukan lillahi ta'ala, aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuh Ibu Iis ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, keluarkanlah seluruh ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Iis ya Allah, amin. Aku mohon agar engkau keluarkan seluruh jin-jin yang masuk karena baca Quran yang tidak lillahi ta'ala ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan juga jin yang masuk karena ada jin yang tidak suka kepada Ibu Iis dan memasukkan anak buahnya ke dalam tubuh Ibu Iis ya Allah, keluarkan mereka semua ya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. La haula wala quwata illa billah. Gimana sekarang rasanya? Seseknya nggak ada. Sesek